Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ananda, siswa SMP Muhammadiyah 8 Bandung yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Semoga Allah merahmati Ananda semuanya. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kelas 9. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun kompetensi dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menghargai sikap mawas diri, beriman kepada hari akhir. Ketiga, memahami makna iman kepada hari akhir. Yang keempat, menyajikan dalil nakli iman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, mari kita simak materi berikut ini. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman itu artinya adalah percaya. Hari akhir adalah hari setelah berakhirnya dunia ini, berakhirnya alam semesta ini. Jadi iman kepada hari akhir itu meyakini bahwa seluruh alam semesta ini, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Artinya akan mengalami akhir. Maka dunia ini disebut dengan fana, tidak selamanya. Kalau Allah itu baqa, dunia dan segala isinya fana, akan berakhir. Apakah selesai sampai di situ, selesai sudah kehidupan ini? Tidak. Ada lagi proses berikutnya yang disebut dengan alam akhirat. Keyakinan terhadap kehancuran alam semesta dan keyakinan terhadap akan adanya akhirat, maka ini termasuk bagian dari pengertian beriman kepada hari akhir. Karena rentang perjalanan setelah kehidupan dunia ini, di akhirat pun sangat panjang. Inilah diantaranya ananda pengertian iman kepada hari akhir. Sekali lagi, iman kepada hari akhir itu adalah meyakini bahwa seluruh alam semesta ini, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami akhir, akan mengalami kehancuran, dan akan ada lagi kehidupan setelah kehancuran tersebut yang disebut dengan yaumil akhir itu. Anak-anak yang berbahagia, nanti supaya lebih jelas pengertiannya bisa dicari pengertiannya, cari di buku atau dicari di search di Google. Nah, juga bisa untuk lebih memantapkan pengertian kita tentang hari akhir ini. Ananda yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang Ananda sudah paham tentang pengertian iman kepada hari akhir. Nah, Bapak ingin Ananda semua merenungkan
ketika hari akhir itu atau kiamat benar-benar terjadi pada diri kita, apa yang akan Ananda lakukan? Anak-anak, sekarang Bapak akan menampilkan materi tentang perjalanan manusia setelah kiamat. Kemana manusia itu akan pergi setelah kiamat? Apakah mereka tetap tidur atau mereka melayang-layang? Nah, mari simak penjelasan berikut ini. Kemudian ini perjalanan menuju akhirat, ada beberapa hal yang perjalanan setelah kehancuran, setelah kiamat. Nah, yang pertama ini dimulai dari yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, kiamat ini kan dua, ada namanya kiamat kecil, ada kiamat kubra. Kiamat kecil itu contohnya diantaranya adalah kematian. Jadi hari ini sudah banyak terjadi kiamat, namanya kiamat kecil. Kematian itu sudah kiamat, terutama bagi orang-orang yang memang sudah wafat, itu kiamat. Inilah salah satu bukti nyata bahwa akhirat itu pasti ada, kiamat itu pasti ada. Itu namanya kiamat sugra, kiamat kecil. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain tentang kiamat kecil. Silakan nanti Ananda cari ya tambahan wawasannya melalui buku atau melalui informasi media lain. Itu kiamat sugra. Yang kedua kiamat kubra. Kiamat kubra itu kabir, akbar, besar. Nah, inilah kehancuran seluruh alam semesta. Tidak ada lagi kehidupan di atas dunia ini. Semua yang hidup pasti akan mati. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ketika kiamat kubra, maka semuanya hancur, termasuk alam semesta ini. Nah, inilah kiamat. Setelah kiamat, maka kemudian, ini dia kiamat kecil. Perjalanan selanjutnya adalah yaumul barzah, alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam kubur, betul. Tapi yang pasti yaumul barzah itu adalah alam pembatas antara dunia dengan akhirat. Kalau disebut kubur, maka secara umum kita memahami artinya dimasukkan ke dalam tanah. Bagaimana dengan orang-orang yang wafat di tengah laut, dimakan binatang buas, ditelan ikan, apakah mereka akan masuk alam kubur? Tetap, itu namanya barzah, alam pembatas antara dunia dengan akhirat. Mau masuk kubur, ditelan ikan atau terbenam di laut, itu semuanya tetap mereka berada di alam barzah. Di alam barzah ini pun banyak proses-proses yang akan dilewati. Ada orang-orang yang di alam barzah itu mendapatkan kenikmatan kubur. Ada yang memang mendapatkan azab kubur. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat kubur? Inilah orang-orang yang serius menjaga dirinya dari hal-hal diharamkan oleh Allah. Serius menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dengan sekuat tenaga mengendalikan dirinya, mengendalikan seluruh perbuatannya, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diazab di kubur ini adalah orang-orang yang memang tidak mengindahkan perintah Allah. Bahkan perbuatan dosa kecil pun sudah layak orang untuk diazab kubur. Bahkan makanya Nabi menyuruh kita untuk berlindung dari azab kubur ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Minta perlindungan dari azab kubur. Karena orang yang tidak bersuci saja dari buang air kecil itu sudah layak diazab kubur, apalagi dosa-dosa yang lainnya. Banyak penjelasan sebenarnya tentang yaumul barzah ini. Nanti mungkin kita buatkan nanti video khususnya. Untuk sementara kita cukupkan ini penjelasannya. Kemudian yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats setelah melewati alam barzah, maka semua manusia
tiba di yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu hari berbangkit, ketika dibangkitkan dari kematiannya, ketika dibangkitkan dari yaumul barzah, seluruh manusia akan dibangkitkan. Kemudian setelah itu melewati yaumul mahsyar, tempat di mana manusia dikumpulkan, tempat yang sangat luas. Bahkan penjelasan hadis sebutkan tempat itu sangatlah dahsyat panasnya. Bahkan ada yang menyebutkan matahari hanya sejengkal di atas kepala, saking panasnya yaumul mahsyar, di mana setiap makhluk, setiap manusia dikumpulkan di tempat yang sangat luas. Manusia harap-harap cemas menunggu nasibnya. Manusia harap-harap cemas apa yang akan terjadi bagi dirinya. Apakah nasibnya baik? Apakah nasibnya buruk? Itu semuanya menjadi sesuatu yang amat merisaukan orang-orang di mahsyar. Mereka ingin cepat-cepat mendapatkan hisab agar jelas nasibnya. Masih banyak lagi penjelasan tentang yaumul mahsyar, nanti akan kita perjelas. Kemudian yaumul hisab. Yaumul hisab, yaumul mizan, ketika manusia dihisab. Awwalu ma yuhasabu biyaumil qiyamah. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat itu adalah amal ibadah salat. Maka salat menjadi sesuatu yang amat penting. Saking pentingnya, tanda seorang muslim, batalnya seorang muslim itu kalau dia meninggalkan salat tanpa alasan syar'i yang bisa dibenarkan secara aturan agama. Salat menjadi penting, salat menjadi sesuatu yang sangat menentukan nasib kita, dunia apalagi di akhirat. Amal pertama yang akan dihisab. Maka orang-orang yang serius menjaga dirinya, menjaga ibadah salatnya, memperhatikan salatnya, memperbaiki bacaan salatnya, memperbaiki gerakan salatnya, memperbaiki kekhusyukan salatnya, maka insya-Allah di yaumul hisab mereka menjadi orang-orang yang gembira, yang ketika pertama kali catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang diberikan catatan amal dari sebelah kanannya, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka sangat gembira. Kemudian mereka, kegembiraan itu mereka luapkan, mereka sampaikan kepada keluarga mereka yang sama-sama beruntung, yang sama-sama mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari muka atau belakangnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Orang-orang yang diberikan catatan amal dari sebelah belakangnya atau dari sebelah kirinya, maka mereka kembali kepada keluarganya dengan perasaan yang tidak karuan, dan keluar dari mulut mereka, celakalah aku, kelak aku akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah kondisi keadaan yaumul hisab. Yaumul hisab, di mana setiap orang dihisab dengan sangat adil. Sekecil apapun perbuatan baik akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, sekecil apapun perbuatan buruk pun akan dihisab oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setelah selesai dihisab, kemudian mizan ditimbang, mana yang lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya. Maka ini adalah saat-saat yang sangat menentukan, saat-saat yang sangat merisaukan bagi orang-orang yang tidak serius menjalankan perintah Allah, memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan kemauan dan keegoan dirinya saja, tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, apa yang dia lihat, apa yang dia perbuat. Maka saat ini mereka akan menyesal sejadi-jadinya
Bahkan ada di antara orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Andai dulu kami jadi tanah, lebih baik kami jadi tanah saja. Bahkan di saat ini tidak ada yang bisa membantu dan menolong. Orang yang sangat menyayangi kita di dunia ini tidak lagi mau membantu dan menolong. Saat itu semua orang sibuk dengan urusan dirinya masing-masing. Mereka bahkan lari dari saudaranya. Begitu penjelasan Allah dalam Al-Quran. Begitu penjelasan Allah dalam Al-Quran. Yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yughni. Akan tiba masanya, akan tiba waktunya, seseorang akan lari dari ayah dan ibunya, akan lari dari saudaranya, akan lari dari pasangannya. Kenapa mereka lari? Karena mereka sibuk dengan urusan yang sangat menyibukkan dirinya. Maka saat itu kesolehanlah, ketaatanlah, amal ibadahlah yang bisa membantu dan menolong kita. Selesai yaumul hisab, yaumul mizan, maka tiba saatnya waktu yang amat sangat menentukan, waktu yang amat panjang tanpa batas waktu. Yaumul jaza, hari pembalasan. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, orang-orang yang timbangan kebaikannya melebihi timbangan keburukannya, mereka mendapatkan yaumul jaza, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Mereka berjumpa dengan malaikat Ridwan, penjaga surga itu sendiri. Inilah orang-orang yang amat beruntung, orang-orang yang istilah Al-Qur'annya adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Banyak penjelasan-penjelasan dalam Al-Qur'an orang-orang yang beruntung. Mari coba silakan Anda lihat lagi, baca Al-Qur'an, baca terjemahannya. Siapa sih orang-orang yang beruntung nanti ketika yaumul jaza itu datang? Kemudian tempat kedua, yakni tempat yang sangat tidak diinginkan, tempat bagi segala keburukan, puncak dari segala kejahatan dan keburukan, yakni neraka yang dijaga oleh malaikatul zabaniyah, malaikat yang tak mungkin, yang tak ingin kita temui. Maka bagi orang-orang yang tidak serius menjalankan perintah Allah, menyepelekan ayat-ayat Allah, menghina ayat-ayat Allah, hanya memperturutkan hawa nafsunya, atau memperturutkan akal yang tidak dilandasi oleh Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang sangat tidak beruntung. Maka tidak heran Nabi menyuruh kita berlindung dari neraka ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari neraka jahannam itu sendiri. Seperti apa betul neraka jahannam itu? Banyak ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang ini. Satu di antaranya, dua saja tempatnya. Pertama surga, yang kedua neraka. Surga ini adalah tempat kenikmatan yang luar biasa, tidak terbayangkan, tidak terfikirkan oleh kita. Dan surga ini juga bertingkat-tingkat, ada 7 tingkat surga, nama-nama surga. Ini bisa nanti Anda cari, lihat sebagai tugas, catat di buku catatannya, nama-nama surga. Kemudian juga neraka, dicari nama-nama neraka. Yang jelas kedua tempat ini adalah tempat terakhir kita, dan ini khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maka orang-orang yang serius beramal, beribadah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan. Kemudian kalau seandainya berdosa, nasibnya tidak baik, melaksanakan perintah Allah, maka nanti tempatnya di neraka. Maka inilah tempat yang digambarkan sangat dahsyat. Bahkan ada ayat Al-Quran berbicara tentang neraka ini, ya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab.
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, tidak mengindahkan perintah kami, kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka matang, badalnahum, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa gunanya? Liyadzukul azab, untuk kami rasakan azab kepadanya. Oleh karena itu, maka tidak heran Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, idza tasyahada ahadukum falyasta'in min arba'. Apabila engkau bertasyahud, maksudnya tasyahud akhir, maka bacalah doa minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, inilah nanda penjelasan tentang perjalanan menuju akhirat. Penjelasan yang Ustadz jelaskan ini masih sangat sederhana, masih sangat singkat. Perlu penjelasan-penjelasan selanjutnya. Penjelasan tersebut bisa didapatkan baik melalui buku maupun melalui penjelasan di YouTube. Nah, anak-anak sekarang sudah mengetahui tentang perjalanan manusia ketika di alam akhirat. Ini yang paling penting dalam pelajaran ini adalah kita harus yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini kita akan hidup kekal di akhirat. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Nah, Bapak akan menampilkan dalil-dalil Al-Quran tentang hari akhir. Selamat menyimak. Yang pertama ini Quran surat yang ke-22. Surat yang ke-22 surat apa? Nah, surat yang ke-22 ayat 7. Ini adalah surat Al-Hajj. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Silakan dibaca ya, ini ya surah Al-Hajj ayat 22. Dan sungguh kata Allah, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Inilah dalil pertama kepastian datangnya kiamat. Nah, silakan dihafal ayatnya supaya bertambah perbendaharaan hafalan ayatnya. Ini Quran surat ke-22 ayat 7. Yang kedua Quran surat 101. Surat 101 ayat 4 sampai 5. Surat 101 itu surat apa? Ya, surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ini gambaran seperti apa kiamat itu. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Nah, seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ini adalah gambaran kiamat kubra. Dahsyat sekali, merinding bulu kuduk kita membayangkannya. Maka inilah kiamat yang dahsyat itu. Kemudian yang ketiga Quran surat ke-99. Surat ke-99 itu surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, ini juga penjelasan tentang gambaran hari kiamat. Kemudian berikutnya Quran surat ke-39. Surat ke-39 itu surat apa? Ya, surat Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Nah, silakan dibaca-baca, dihafal ayatnya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya,
menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan tentang tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ditiup pertama tiupan untuk mematikan seluruh makhluk, yang kedua untuk kembali di yaumul ba'ats, membangkitkan seluruh manusia. Nah, inilah penjelasan, inilah dalil-dalil yang berbicara tentang yaumul akhir, tentang kiamat di antaranya. Masih banyak lagi ayat-ayat lain, silakan dibaca dalam Al-Qur'an, baca penjelasannya sehingga kita makin yakin kita dengan yaumul akhir. Ketika kita yakin, maka efeknya adalah makin hati-hati kita dalam hidup dan semakin kuat tekad kita untuk menghindari perbuatan buruk. Ini Quran surat 22 ayat 7, Quran surat 114 sampai 5, Quran surat 99 ayat 1 sampai 2, Quran surat 39 ayat 68. Silakan Ananda baca, Ananda hafal ayat-ayat ini. Anda yang berbahagia, selanjutnya kesimpulan pelajaran kita yang pertama, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Yang kedua, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran, ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil. Yang ketiga, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang keempat, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Yang kelima, di antara alam akhirat, alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan dan hisab. Kemudian yang keenam, setiap perbuatan manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Surah At-Tin ayat terakhir. Inilah kesimpulannya, Ananda. Silakan dibaca, kemudian dipikirkan, direnungkan, sehingga semakin yakin kita dengan yaumul akhir dan makin menguatkan kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Kita jaga lisan kita, kita jaga perbuatan kita, kita jaga mata kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin semangat kita untuk ibadah, makin semangat kita untuk salat, makin semangat kita untuk belajar, makin semangat kita untuk bekerja mencari sesuatu yang halal. Ananda, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.